Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rio Eka Pratama dengan NIM akhir 146. Di sini saya akan menjelaskan mengenai BMC olahan ikan nila bumbu kuning. Langsung saja ke latar belakang. Ikan nila bumbu kuning merupakan olahan ikan nila yang dimasak dengan racikan bumbu rempah tradisional berwarna kuning yang berasal dari kunyit, bawang putih, bawang merah, kemiri, lengkuas, dan rempah lainnya. Bumbu kuning tidak hanya memberikan cita rasa yang khas dan lezat, tetapi juga memiliki manfaat kesehatan karena mengandung zat antioksidan alami. Produk ini dapat disajikan sebagai makanan siap santap atau dalam bentuk makanan beku atau frozen food yang mudah dihangatkan kembali. Oke, selanjutnya ke bisnis model kanvas. Yang pertama ada key partner. Yang pertama itu ada peternak ikan nila lokal. Yang kedua ada supplier bumbu rempah. Yang ketiga ada layanan logistik atau ekspedisi. Yang keempat ada distributor makanan. Dan yang kelima ada dinas ketahanan pangan atau UMKM lokal. Kemudian yang selanjutnya ada key activity. Yang pertama itu ada produksi dan pengolahan ikan nila. Yang kedua ada pengemasan dan pelabelan. Yang ketiga ada promosi dan pemasaran. Yang keempat ada distribusi atau pengiriman. Dan yang terakhir ada pengembangan produk baru. Selanjutnya ke key resource. Yang pertama ada bahan baku ikan nila yang berkualitas. Yang kedua ada bumbu rempah segar dan resep khas. Yang ketiga ada peralatan produksi, contohnya kompor, vakum sealer, dan freezer. Nah, yang terakhir ada kemasan food grade. Selanjutnya ada value proportion. Yang pertama ada olahan ikan nila yang higienis dan siap konsumsi. Yang kedua rasa autentik bumbu kuning khas Nusantara. Yang ketiga ada tanpa bahan pengawet, bisa disimpan dalam kemasan vakum atau beku. Nah, yang keempat ada praktis, tinggal panaskan atau langsung konsumsi. Nah, yang terakhir mendukung konsumsi ikan lokal dan mendukung UMKM. Selanjutnya ada customer relationship. Yang pertama ada pelayanan pelangganan yang responsif via chat atau sosial media. Kemudian yang kedua ada promo bundling atau diskon langganan. Yang ketiga ada kartu ucapan dan edukasi manfaat ikan nila dalam kemasan. Selanjutnya ada channel. Yang pertama tuh penjualan langsung melalui warung atau gerai-gerai kecil. Yang kedua ada bisa melalui marketplace, contohnya seperti Shopee, Tokopedia, dan lain-lain. Yang ketiga melalui media sosial, contohnya IG, Facebook, TikTok, WA, atau yang lainnya. Yang terakhir bisa melalui pemasaran di acara-acara kuliner atau lokal. Selanjutnya ada customer segment. Nah, yang pertama itu ada keluarga atau rumah tangga yang mencari makanan sehat dan praktis. Nah, yang kedua konsumen urban atau pekerja atau karyawan yang membutuhkan makanan siap saji. Nah, yang ketiga restoran atau catering yang memerlukan suplai lauk jadi. Yang keempat ada toko oleh-oleh atau pusat makanan khas daerah. Yang terakhir ada penjual online atau reseller. Selanjutnya ada cost struktur. Yang pertama itu pembelian ikan dan bahan baku. Kemudian ada biaya produksi seperti listrik, gas, dan tenaga kerja. Yang ketiga ada kemasan dan label. Yang keempat ada pemasaran dan promosi. Dan yang terakhir ada biaya distribusi dan pengiriman. Yang terakhir ada revenue stream. Yang pertama itu ada penjualan produk eceran atau per porsi. Yang kedua itu penjualan dalam jumlah besar, contohnya catering atau reseller. Nah, yang terakhir ada paket langganan mingguan atau bulanan. Selanjutnya kita ke analisis SWOT. Yang pertama itu strength atau kekuatan. Yang pertama itu bahan baku yang mudah didapat. Kemudian rasa yang khas lokal. Kemudian ada praktis dan sehat. Yang keempat ada harganya relatif terjangkau atau murah. Yang terakhir kaya akan gizi. Kemudian kita ke kelemahan. Kelemahannya itu ada daya tahan produk yang sangat terbatas. Nah, terus yang selanjutnya ada keterbatasan modal di awal. Yang ketiga ada ketergantungan pada kualitas ikan yang sedang.
Yang selanjutnya ada peluang. Yang pertama ini tingginya minat terhadap makanan sehat dan praktis. Yang kedua ada dukungan pemerintah terhadap UMKM. Yang ketiga ada ekspansi ke segmen lain seperti catering sehat, bekal anak sekolah, dan makanan diet. Nah, yang terakhir itu ada ancaman. Nah, yang pertama itu munculnya pesaing dengan produk yang sejenis. Nah, yang kedua harga ikan dan bumbu itu tiba-tiba bisa naik mendadak. Kemudian yang terakhir ada tren makanan bisa berubah secara singkat atau cepat. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.